Shalom, Shalom, Soteria, Soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana. Relax aja ya, saya duduk saudara-saudara. Puji Tuhan. Mari kita bergabung bersama ya dalam pelayanan khusus ini. Pelayanan Healing and Deliverance Ministry. Pelayanan kelepasan dan kesembuhan ilahi. Saya singkat HDM. Puji Tuhan, saudara-saudara. Bentar saya juga akan berdoa memberikan pengurapan ya kepada saudara-saudara yang mau mengikutinya. Puji Tuhan, saudara masih diberi kesempatan ya. Baik saya, saudara-saudara untuk bersama bergabung dalam pelayanan semacam ini, saudara ya. Sekarang kan tidak onsite lagi saya ya. Saya online lewat YouTube, tapi Roh Kudus itu bekerja tanpa batas loh. Saya ingatkan selalu, maka itu benar-benar kita harus memahami, mengenal betul-betul peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, di dalam kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara. Roh Kudus itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat kita butuhkan. Ya, dia sudah hadir, dia sudah dicurahkan. Dia Bapa sendiri, saudara-saudara. Ya, datang dari Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus itu ya Roh Allah, Roh Tuhan, saudara. Ya, jangan sampai salah. Jangan sampai kita merasa, wah, dapat berlayar ibaratnya ya, mengarungi dalam perjalanan hidup kita itu sendiri. Hati, saudara. Akhir Roh Kudus ini, saudara. Saya, saudara-saudara, bisa mengandalkan dia. Dia membantu kita, mendukung kita, menolong kita, ya, memberikan kekuatan, kuasa dalam segala hal, ya, dalam perjalanan kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya mau menyampaikan firman Tuhan ini, dan tema saya beri dulu, saudara. Temanya yaitu diuji, ya, diuji atau diperingatkan. Ya, diuji atau diperingatkan. Ini berbeda loh, saudara ya. Diuji atau diperingatkan. Ya, kita sering mendengar bagaimana untuk kita itu iman rohani kita itu bisa bertumbuh. Salah satunya ya ada ujian, diuji. Nah, benar enggak itu ujian betul-betul yang dari Tuhan? Hah? Diuji atau diperingatkan? Maka itu, saudara, saya dan saudara ini benar-benar belajar peka ya. Jangan jangan latah, istilahnya latah itu apa? Ikut-ikutan, wah ini saya sedang diuji, sedikit mau sedang diuji. Ujian ini, saudara-saudara ya, dapat terjadi kan di dalam kehidupan kita. Dalam hal apapun tuh, ujian itu bisa masuk di sana, saudara. Ya, ujian-ujian yaitu untuk kalau kita ini mulai dari anak-anak ya, iman rohani dari anak-anak lalu meningkat ke remaja, ya, setelah itu meningkat ke pemuda, setelah itu meningkat sampai ke dewasa, ya, dewasa iman kita, dewasa kerohanian kita, dan kita boleh menikmati, boleh memiliki yang namanya iman kuat dan iman yang sehat. Itu perlu ujian, ya. Untuk naik kelas, naik tingkat, perlu ujian, diuji, saudara-saudara. Nah, tapi itu ujian atau diperingatkan, nah, itu kan bisa masuk dalam kehidupan kita, kehidupan dalam keluarga, ya, rumah tangga kita, itu bisa diuji di sana, saudara, ya, pada saat kondisi baik-baik saja, wah, aman-aman saja, nyaman-nyaman saja, rukun utuh. Nah, tiba-tiba ada ujian di sana, saudara. Ya, macam-macam itu dalam kehidupan keluarga rumah tangga. Saudara pasti mengalami lah, ya. Nah, itu ada ujian di sana, ya.
Cuma ujian itu benar-benar ujian atau merupakan warning, peringatan, diperingatkan, ya. Ya, semua oleh Tuhan, ujian yang datang dari Tuhan loh ini ya. Bukan ujian yang datang dari siapa-siapa. Ujian yang datang dari Tuhan untuk maksudnya iman saudara dan saya, kehidupan rohani saudara dan saya ini bertumbuh sampai kepada yang namanya dewasa. Dewasa itu aja terus tetap teruji, harus diuji saudara-saudara ya. Bukan saja dalam keluarga rumah tangga, dalam kesehatan, dalam ketika kita itu sehat, wah tidak ada apa-apa, nah, atau di dalam kondisi sakit, loh di sana itu bisa ada ujian. Tetapi ya, kita harus benar-benar maka itu saudara. Kalau kita betul-betul katanya sudah penuh Roh Kudus ya, mesti kita harus belajar yang namanya itu dengar-dengaran, menjadi peka gitu loh. Jadi tidak sembarangan, tidak sembrono di dalam menganalisa kejadian itu, ya. Ya, bisa dalam kondisi sehat atau dalam kondisi sakit, ujian ada di sana, bisa. Lagi saudara, mengenai ekonomi, pekerjaan, keuangan, bisa ada kelimpahan, wah sukses, limpah. Ada yang terus kekurangan. Nah ini loh, hari-hari ini kan saudara tahu sendiri, ini ujiannya bisa masuk situ. Kalau enggak mengerti berbahaya, saudara. Bisa diuji, bisa diperingatkan dari semua itu. Dan masih banyak hal yang lain. Ya, masih banyak hal yang lain saudara-saudara. Ya, dunia ini penuh dengan iming-iming, bujuk rayu. Jadi saudara dan saya ini ya, makanya itu Roh Kudus ini penting untuk saya dan saudara. Saya selalu katakan, saya udah bosan-bosan saudara menyampaikan mengenai Roh Kudus ini. Jangan sampai meremehkan, bahaya saudara, meremehkan Roh Kudus ini. Tidak ada Roh Kudus. Nggak tahu, kita ini kan rapuh saudara-saudara ya. Hati saudara-saudara, tanpa Roh Kudus yang membimbing, memimpin, mengajari kita, menguatkan kita, memberi power kepada kita, habis kita menghadapi dunia ini ya. Ujian untuk kita naik kelas sampai yang dikatakan imannya kuat, benar imannya sehat, sampai dikatakan imannya teruji. Untuk iman teruji ini perlu iman yang kuat dan sehat, saudara. Kalau enggak ya habis, ya. Tadi, ya, Rabu yang lalu saya bicara, Mas, waspadalah terhadap segala berhala, termasuk jimat-jimat itu loh, saudara. Ya, hati-hati, saudara-saudara. Nah, coba saudara-saudara, bagaimana ya supaya kita benar-benar mengerti. Kita mau lihat firman Tuhan, saudara-saudara. Benar enggak? Bahwa kita ini perlu peka gitu ya. Sadar gitu ya. Ini ujian atau diperingatkan. Saudara kalau membaca di dalam 1 Petrus, ya, 1 Petrus pasal 2. Kita baca ayat 19 dan 20 itu begini saudara-saudara. Ya, 1 Petrus pasal 2 ayat 19 dan 20. Sebab adalah kasih karunia, ya. Jika seorang karena sadar, ini mesti betul, saya lebih kata peka ya. Peka, sensitif betul-betul ya, peka akan kehendak Allah, ya, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi kita ini artinya kita ini sudah benar, sudah benar, tapi bisa datang yang namanya di sini, kalau di sini dikatakan adalah penderitaan. Ya, penderitaannya tadi saya sudah sampaikan ya, tadi macam-macam itu.
Wah, kalau kita sedang dalam tidak salah, firman Allah kan ada mengatakan begini, saudara. Mengiring Yesus itu harus pikul salib, sangkal diri, baru mengiring Yesus. Salib itu simbolnya apa? Salib itu mempunyai simbol penderitaan, lambang penderitaan sekaligus kebenaran. Yang menderita itu disalib itu sebenarnya tidak menanggungnya, tapi anak kehendak Allah untuk menebus dosa saudara dan saya. Salib dan menyangkal diri setiap hari. Nah, enak loh menyangkal diri saudara. Hobi-hobi itu ya kalau hobi bagaimana saudara menyangkal diri ya, itu karena ini yang disangkali daging ini loh. Daging ini cenderungnya itu selalu mau membuat kekeliruan ya. Saya baca lagi ya saudara ya, ayat 19 begini ya, sebab adalah kasih karunia ya, jika seorang karena sadar peka gitu loh akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus diakan kehendak Allah. Nah ini benar-benar ujian saudara ya, ujian, bukan diperingatkan, berbeda. Nah, nanti kita lihat bagaimana yang diperingatkan ya. Itu bisa masuk dalam keluarga, rumah tangga, masuk dalam kesehatan, ya tadi baik sakit maupun sehat, masuk dalam bisnis, ekonomi, keuangan, pekerjaan kita itu loh. Dan segala macam lainnya. Terus saudara-saudara, kita lihat ayat 20 begini. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Penderitaan yang karena dosa. Ini peringatan kalau kita menderita, ya tadi ada masalah dalam keluarga, rumah tangga, ada masalah di dalam kesehatan, tadi mengenai sakit, apapun sehat lah ya, mengenai ekonomi, keuangan, berhasil atau kelimpahan atau kekurangan. Kita ini harus benar-benar sadar, peka. Ya, itu ujian atau diperingatkan kita itu kalau itu terjadi. Sampai kepada yang sering kan masalah sakit penyakit itu saudara. Ya, ini kalau saudara terus membaca ini kan begini. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Tadi sudah jelaskan ya. Ini ujian, karena kita berbuat baik, berbuat benar, sudah berjalan dalam real firman Tuhan, tapi masih ada masalah, ada ujian. Coba ini loh saudara, kalau saudara membaca ini ya, mana ini? Di dalam Mazmur ya. Mazmur 107 ayat 17 kan begini. Mazmur 107 ayat 17 begini. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ya, sakit karena dosa. Masalah-masalah lain karena kesalahan-kesalahan kita. Ya tadi yang ada dalam pekerjaan, ekonomi, keuangan, dalam keluarga, karena kesalahan kita. Kita ini, saya dan saudara ini bawa peka ya, sadar. Jangan sedikit ada kita ada persoalan tuh, wah ini ujian ini. Belum tentu. Mungkin saja peringatan karena kita salah. Ya jadi begitu. Nah, gimana coba saudara pikirkan, renungkan, bener enggak? Sedikit kan kita diajari untuk ya, untuk
salah satunya pertumbuhan itu sengsara, penderitaan, pikul salib kan. Salib itu kan simbolnya penderitaan memang, tapi itu benar, kebenaran. Nah kalau kali kita menderita, sengsara, ya apa saja yang dialami, kalau itu kesalahan gimana, dosa gimana? Ya kalau kita ada dosa ya kembali, jalan yang benar kembali, cepat-cepat kembali. Tuhan itu kan maha tahu, ya Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu juga kalau kita mau peka kepada Roh Kudus itu kadang-kala wah seru lah ibaratnya gitu saudara ya. Ini hati-hati saudara, jangan sampai itu diperingatkan terus kita mempunyai pemikiran wah kita sedang diuji, padahal ada kesalahan. Kesalahannya ini loh diperbaiki dulu, kembali bertobat. Siapa saja termasuk saya, bertobat, jalan dalam firman Tuhan, dalam realnya. Sebab di dalam dunia ini tidak ada satu manusia pun, ya, termasuk pengkhotbah seperti saya ini, seperti mereka ada yang hamba-hamba Tuhan tuh yang di YouTube, di gereja, di mana saja lah. Ya, saya hati-hati. Jangan buru-buru mengatakan itu ujian. Ya kalau itu kehendak Allah, karena kita tidak melakukan apa-apa, tidak benar. Yang benar sudah melakukan yang benar dan yang baik, tapi itu terkasih karunia. Itu saudara-saudara ya. Jangan sampai sedikit, wah ujian ini, saya sedang diuji ini. Itu kalau emang kita sudah berjalan menurut firman Tuhan dan benar, lalu terjadi itu, nah itu baru benar-benar diuji oleh Tuhan, kasih karunia. Tetapi kalau salah, bertobat, kembali ke jalan sehingga kita mulai baru diperbaiki. Nah, Tuhan akan, Roh Kudus pun juga mengerti kan, karena di dalam kita kan sudah ada Roh Kudus, apalagi kalau sudah menyatu. Kita cepat kok sadar ya saudara ya. Mari saudara-saudara, sungguh-sungguh ya, kita harus belajar sadar, peka benar ini. Dengar-dengaran itu, ya, sehingga kita itu tidak terlalu mengatakan wah diuji, ujian Tuhan itu kan masuk sampai udah selesai, enggak lah, ya, pengalaman. Hanya saya katakan ini diuji atau diperingatkan. Ya kita sendiri. Kita bisa kepada Tuhan, apa yang salah ya diperbaiki. Jangan sombong-sombongan mesti diuji. Wah, belum tentu kan. Nah itu saudara-saudara, mari kita betul-betul belajar yang benar ya. Roh Kudus ini loh ya, sangat penting. Dia itu bisa betul-betul menyadarkan kita, ya. Kalau kita ada, maka itu saudara-saudara ya. Kita ini kalau belajar peka dengar-dengaran ya. Saya tidak menceritakan lebih jauh ya. Andai tidak ada COVID, andai kata tidak ada COVID, nah dia itu bisa onset terus. Tapi ini untuk saya ya, bagi saya berbahaya enggak? Saya tidak mau banyak ngomong itu ya. Tapi setelah saya renungkan, tapi saya tidak dibiarkan untuk
tidak bisa melayani gitu loh. Kan tidak. Meskipun di tengah COVID, waktu itu ya, mungkin banyak yang, karena saya kan, dalam gereja saya kan namanya seksi, berhenti kan. Tapi ya KDM kan tidak berhenti. Wah itu ada ininya sendiri, cerita sendiri, khotbah sendiri saudara, tapi saya enggak mau lah sampai ke sana saudara. Tapi saya menyadari itu betul-betul. Sampai detik ini, kadangkala kita itu sudah diberikan tanda-tanda warning sama Tuhan. Kalau kita wah sudah keenakan gitu loh, ibaratnya wah nyaman, enjoy, wah begini begitu, diteruskan ya. Tapi kalau Tuhan memberikan sudah ada didengar, bisa kan seperti itu. Tapi puji Tuhan loh, saya bersyukur kok ya, orang-orang menginginkan saya onset. Silakan tanya sama Roh Kudus, tanya Tuhan. Nah, mungkin ada onset lagi, tapi kan berbeda orangnya. Bukan saya yang onset. Saya kan hanya seperti ini saudara-saudara, online. Untuk melayani, ya kadang-kadang terbatas ya, saya masih melayani konseling, ya konsultan lah ibaratnya. Ya, untuk hal-hal tertentu, ya sedikit-sedikit pastoral ya bisa lah, karena saya kan punya Roh Kudus, ya, pembimbing saya, pengajar saya, ngandal itu loh, sejati itu, bukan manusia kan ya, dia pribadi Allah, pribadi Tuhan sendiri, Roh Kudus, luar biasa kan. Kan dibutuhkan itu dalam konsultasi, konseling, pastoral. Bukan hanya akal budi sendiri, bukan karena pengalaman saja, pengalaman ya baik, ya. Tapi kan tidak cukup itu saja. Roh Kudus ini loh, menjangkau ke depan. Bukan sekarang, ke depan. Saya berterima kasih lah, ya. Masih diperkenan seperti ini sampai selesai. Kapan? Dia yang Maha Tahu. Dia yang berdaulat, dia yang mengatur. Dari awal dia yang sudah mengatur kan. Cukup lama ya, sampai bisa menerbitkan buku kesaksian-kesaksian yang menurut saya itu wah luar biasa itu. Menurut saya, mungkin orang lain biasa-biasa, tapi menurut saya, sebab saya kan tidak bisa apa-apa. Tapi Roh Kudus yang sudah mengerjakan segala sesuatunya itu loh, yang luar biasa. Oke ya, ingat, diuji atau diperingatkan. Sadar, peka harus, saya katakan. Firman Allah begitu. Kita butuh terus untuk ujian ini, supaya kehidupan iman kita terus bertumbuh terus sampai garis finish. Hidup iman kita, rohani kita dahsyat. Roh Kudus pimpinlah kami, tuntunlah kami, ajarkanlah kami. Mari saudara-saudara, saya akan berdoa untuk saudara. Apa saja, ya, apa saja. Menggunakan pengurapan, saya pakai minyak, saudara. Minyak, semua minyak, tapi tanpa alkohol. Dikuduskan ini. Kalau saudara punya minyak yang belum dikuduskan, saya kuduskan. Saudara mau pakai enggak, yang nggak apa-apa. Tidak ada pemaksaan. Saya kan hanya menjalankan perintahnya Tuhan. Halo, apa? Ada minyak-minyak nih sekarang yang ada di bawah umatmu melalui online YouTube ini.
kuduskan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi kudus. Dan Roh Kudus yang akan bekerja. Mendatangkan kebaikan. Ya, amin. Silakan saudara pakai. Saya udah pakai ya. Tiap hari saya pakai. Saya konsisten saudara. Terus dalam nama Tuhan Yesus yang sudah pakai. Kalau saudara ada sakit, apapun sakitmu, saya belajarkan untuk supaya lewat Roh Tuhan ini saudara peka benar-benar. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Benarkah itu diuji? Itu kalau dari Tuhan dikatakan kasih karunia. Kalau itu bukan dari Tuhan, cepat kembali ke jalan firman Tuhan, bertobat. Ya, itu peringatan, diperingatkan oleh Tuhan. Ya, apa yang terjadi itu? Apa Tuhan? Saya tidak tahu. Biarlah Kau jadikan mereka peka. Ujian-ujian atau peringatan apa yang Tuhan sampaikan kepada jemaat-Mu ini? Biarlah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menopang menolong mereka, menambahkan hikmat, kepekaan, kesadaran mereka, supaya mereka mengerti itu ujian Tuhan darimu atau itu peringatan daripadamu, supaya mereka kalau ada kesalahan kembali ke jalan yang benar, real yang benar, sesuai firman-Mu, firman Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu diingatkan oleh Roh Kudus. Haleluya, berembuslah Roh Kudus. Kalau ada yang sakit, jamah sakitnya, pulihkan, sembuhkan mereka. Baik itu Tuhan, Engkau yang memampukan itu. Kalau itu ujian, kalau itu peringatan daripadamu Tuhan, tolong ampuni mereka. Biarlah Tuhan Engkau sembuhkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus berkaryalah. Berkaryalah. Yang sakit apapun di mana saja berada, dalam nama Tuhan Yesus aku alirkan kuasa Roh Kudus, hembusi mereka. Terima hembusan Roh Kudus dan sesuatu yang ajaib terjadi. Segala penyakit yang kau derita apapun di mana saja yang kau berada, dipulihkan, disembuhkan. Ada masalah dalam tengah rumah tangga keluargamu, biar engkau dipersatukan kembali dengan caranya yang ajaib. Dengan cara-cara firman-Mu Tuhan. Nah, firman-Mu yang hidup, Roh Kudus bekerja atas mereka dan mereka dibuat menjadi baik kembali. Haleluya, puji Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mengalami masalah saat-saat ini, ada kemacetan, ada kelumpuhan. Mari Roh Kudus, hembuskan kuasa-Mu, berkat-Mu turun atas mereka. Bukakan jalan, ketika Engkau membuka jalan Tuhan, membuka pintu berkat itu, tidak ada yang dapat menutup kembali. Berkat-Mu adalah ilahi. Hembuskan Roh-Mu yang mau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati mereka. Pekerjaan apapun, baik bekerja mereka dalam negeri sendiri. Tuhan tolong lancarkan keuangannya, lancarkan semuanya, pesan-pesannya, lakunya Tuhan, order-ordernya, baik yang ekspor, import semua diberkati oleh-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala apa yang mereka mau lakukan Tuhan, mengenai aset-aset mereka yang mau dijual, apapun asetnya, bentuk apapun, Tuhan tolong kiranya Roh-Mu bekerja atas mereka dan aset-aset berlaku dijual dengan baik. Nama Tuhan Yesus dimuliakan, diagungkan. Mereka yang mencari pekerjaan diberi pekerjaan yang baik. Haleluya, puji Tuhan. Pendidikan sekolah Tuhan, tolong Tuhan mereka yang sekarang ini sedang mencari sekolahan, ya, mulai dari SD, SMP, SMA sampai universitas, di mana saja berada, cukupkan biaya mereka Tuhan, tambahkan hikmat bagi mereka, dan Tuhan yang akan buat mereka berhasil. Terima kasih Bapak, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Hembuskan Roh-Mu ini, berkaryalah Roh Kudus. Mereka yang merasa beban berat hari-hari ini, Tuhan yang memberi kelegaan kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kudus karya mengerjakan bagian-bagian yang mustahil menjadi tidak mustahil. Terima kasih Bapak. Hormat kemuliaan bagi nama-Mu, nama dan segala nama. Tolong berikan kepekaan bagi kami Tuhan. Sadar, benar-benarkah kami diuji Tuhan dalam pergumulan hidup kami yang kami hadapi, atau itu diperingatkan Tuhan. Berikan kami kepekaan, sadar, supaya kami benar-benar tahu melakukan yang terbaik, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Soteria. Sampai berjumpa kembali ya dalam Rabu yang datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.